Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armut Tegika Safitri dari Prodi PG PAUD. Kali ini saya akan memaparkan materi presentasi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah komunikasi efektif dalam PAUD. Adapun materi yang akan saya sampaikan berjudul komunikasi efektif dalam pembelajaran anak usia dini. Di slide pertama, terdapat pengertian komunikasi, di mana komunikasi ini berasal dari kata komunikato yang artinya sama. Sama di sini, yaitu komunikasi ini berlangsung bila antara orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan makna maupun informasi yang akan dikomunikasikan bersama. Komunikasi merupakan interaksi. Mengapa merupakan interaksi? Karena pada saat terjadinya komunikasi ini terdapat harus mempunyai komunikator yang memberi informasi dan ada juga komunikan yang menerima informasi. Maka hal tersebut bisa disebut komunikasi kalau ada antara komunikator dan komunikan ini terdapat feedback masing-masing. Selanjutnya ada pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran anak usia dini ini berperan penting bagi pembentukan kemampuan dan sikap belajar pada tahap yang lebih lanjut. Jadi memegang peran pentingnya ini dalam kemampuan sosial emosionalnya, aspek dan aspek yang lain-lain. Jadi dalam satu pembelajaran juga guru ataupun calon guru tidak hanya nih memberikan informasi saja kepada anak usia dini, akan tetapi juga memberikan fasilitas, mengarahkan anaknya. Fasilitas itu bisa aja berupa media pembelajaran, seperti media berbentuk video, alat permainan edukatif, dan lain-lain. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran ini terdapat 4 tujuan. Yang pertama ada audiens, di mana audiens ini merupakan pendengar atau peserta. Jadi kalau di sekolah, pendengar dan pesertanya itu kan adalah siswa atau murid. Jadi guru pada tujuan audiens ini perlu menjadikan murid ini sebagai bukan hanya subjek, bukan hanya objek, tetapi juga sekaligus juga subjek. Jadi tidak hanya anak yang mendengarkan guru, kan tetapi anak juga bisa memberikan feedback pada guru pada materi yang guru sampaikan. Yang kedua ada behavior. Behavior ini merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi setelah adanya aktivitas belajar. Jadi pada behavior ini anak usia dini ini ada perubahan tingkah laku entah dalam sosial emosionalnya atau aspek agamanya atau aspek motoriknya. Intinya pada tujuan behavior ini, anak usia dini ini terdapat perubahan tingkah laku pada dirinya. Yang ketiga, kondisional. Pada tujuan kondisional ini yaitu keadaan di mana sebelum siswanya ini sebelum dan sesudah belajar apakah ada perubahan. Jadi keadaannya apakah ada perubahan setelah adanya aktivitas belajar mengajar ini. Contohnya perubahan dalam tingkah lakunya misalnya anak menjadi terbiasa mengucapkan terima kasih atau mengucapkan tolong dan lain-lain. Yang terakhir ada degree. Degree ini capaian yang perlu dicapai oleh anak. Apakah anak bisa mencapai capaian tersebut setelah kegiatan atau aktivitas belajar mengajar? Selanjutnya ada gambar dari proses komunikasi. Proses komunikasi ini terjadi apabila ada komunikator yang memberikan informasi dan ada komunikan. Akan tetapi pada tahap memberikan informasi ini, pesan akan ada tahap encoding atau saluran gangguan. Jadi bisa saja di situ ada gangguan entah dari si komunikan atau dari lingkungan luar. Kalau dalam pembelajaran, proses komunikasi ini antara guru dan murid, di mana guru memberikan informasi dan murid dapat paham atau mengerti atau memberikan feedback balik kepada sang guru.
Baru di situ bisa dikatakan terjadinya komunikasi antara guru dan murid. Selanjutnya ada jenis komunikasi. Jenis komunikasi itu sendiri itu terdapat dua jenis. Yang pertama ada komunikasi verbal, yang kedua ada nonverbal. Yang pertama verbal. Verbal ini biasanya komunikasi secara langsung. Contoh antara guru dan murid, antara teman dan teman, antara kerabat dan kita. Dan verbal ini, komunikasi verbal ini juga contohnya juga komunikasi sosial media. Entah itu melalui WA, melalui Instagram, Facebook, Messenger, dan lain-lain. Kalau komunikasi nonverbal ini yaitu komunikasi menggunakan gerak tubuh, gerakan tubuh. Contohnya dengan tangan atau mimik wajah. Itu merupakan komunikasi nonverbal. Nonverbal ini biasanya digunakan oleh guru supaya anak lebih paham dan mengerti. Ini biasanya guru menggunakan dua komunikasi sekaligus, verbal dan nonverbal. Karena biasanya dengan menggunakan komunikasi nonverbal, anak bisa lebih mengerti dengan mimik, dengan tangan, dengan tunjuk apa, tunjuk ini, seperti itu. Selanjutnya ada tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi ini yang pertama memberikan informasi pastinya. Karena pada komunikasi ini tujuannya memang untuk memberikan informasi kepada komunikan atau orang yang membutuhkan informasi tersebut. Yang kedua ada mengubah perilaku atau sikap. Kenapa mengubah perilaku atau sikap? Karena pada saat terjadinya komunikasi antara guru dan murid, contohnya murid ini yang tadinya awalnya tidak suka bersapa dengan temannya atau tidak suka mengucapkan tolong atau salam, tapi karena adanya komunikasi, guru memberikan informasi pada anak bahwa kita harus terbiasa menggunakan kata salam, kata terima kasih dan tolong, anak jadi bisa diubah nih perilaku atau sikapnya. Jadi anak bisa lebih baik, bisa lebih biasa untuk melakukan hal-hal yang diberitahukan oleh sang komunikator. Yang ketiga, mengubah pendapat. Komunikasi juga bisa mengubah pendapat seseorang. Tadinya yang awalnya orang ini tidak tahu dan berpendapat seperti itu, tapi saat sudah mendapatkan informasi yang lebih baik atau lebih benar, si komunikan ini bisa mengubah pendapatnya mengenai suatu hal. Yang terakhir ada mengubah sosial masyarakat. Komunikasi juga dapat mengubah sosial masyarakat. Di lingkungan masyarakat, komunikasi ini sangat dibutuhkan. Dapat mengubah sosial masyarakat atau pandangan masyarakat mengenai suatu hal. Selanjutnya ada hakikat komunikasi efektif pembelajaran anak usia dini. Komunikasi efektif dapat dilakukan apabila memiliki kemampuan berbahasa yang efektif. Jadi guru maupun orang tua saat melakukan komunikasi yang efektif, mereka perlu punya kemampuan berbahasa yang efektif pula. Berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak, memiliki kemampuan atau memiliki kemauan untuk mendengarkan apa yang diungkapkan anak, entah itu berbentuk keluh kesah atau berbentuk cerita. Guru juga perlu atau harus memiliki kemampuan memahami perasaan maupun sikap anak. Dan yang terakhir, karena anak ini peniru paling handal, guru juga perlu memberikan teladan perilaku yang baik akan agar menjadi teladan juga bagi anak yang baik. Jadi yang diikuti anak ini akan lebih baik, akan baik. Selanjutnya ada penerapan komunikasi efektif dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, berkomunikasi dengan dukungan atau penerimaan. Di mana anak usia dini ini perlu dukungan atau penerimaan nih saat mereka berkomunikasi dengan gurunya maupun orang tuanya atau orang dewasa yang lain. Jadi guru atau orang tua perlu memberikan dukungan atau penerimaan saat anak bercerita. Contohnya dengan kata, oh iya seperti itu ya nak. Oh jadi kamu habis bermain ya di sekolah. Seperti itu. Yang kedua, gunakan pintu pembuka. Jadi guru atau orang tua perlu memiliki skill untuk membuka pembicaraan pada anak agar anak ini terpancing untuk berbicara. Entah dengan membuka dengan hal-hal yang mereka 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 tertarik. Jadi dengan informasi-informasi yang tertarik, mereka akan terdorong untuk berkomunikasi dengan guru ataupun orang tua. Yang ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Karena anak ini
manusia yang sangat peka ya. Mereka hatinya masih bersih, masih masih begitulah. Jadi anak ini masih peka, anak usia dini, peka terhadap lingkungannya. Apabila sang guru sedih pun mereka bisa merasakan vibes-nya guru itu lagi sedang sedih. Makanya saat mendengarkan mereka, kita harus mendengarkan sebagai guru atau orang tua harus mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan perhatian semua kita, memberikan semua perhatian kita terhadap anak yang lagi mungkin saat guru lagi main HP bisa ditaruh dulu HP-nya atau lagi melakukan saat orang tua sedang masak bisa dimatikan dulu kompornya untuk memberi perhatian penuh pada anak. Yang keempat, gunakan pernyataan kamu untuk merefleksikan ide dan perasaan anak. Jadi saat anak ingin merefleksikan ide atau perasaan, bisa mempergunakan kata orang tua ataupun guru bisa menggunakan kata kamu. Kata tersebut juga bisa memberikan rasa percaya diri pada anak, percaya diri untuk mengeluarkan atau merefleksikan idenya atau perasaannya. Yang kelima, hilangkan kata jangan atau tidak. Jadi guru ataupun orang tua perlu menghilangkan kata jangan atau tidak. Kita bisa mengganti dengan kata yang lebih baik. Contohnya, eh, kata yang salah itu contohnya kayak jangan main air, nanti masuk angin. Jadi kita bisa menggunakan kata, ayo nak kita main yang lain yuk. Main yang lain lebih seru loh. Bisa seperti itu. Jadi kita bisa ganti kata-kata jangan atau tidak itu dengan kata-kata yang lain. Karena ketika anak sudah diberikan kata jangan atau tidak, itu akan membekas pada dirinya, jangan dan tidaknya itu akan eh, membu me- membuat sosial emosionalnya itu menurun. Jadi anak akan berpikir kalau ini tuh jangan dan tidaknya ini ya tidak boleh dilakukan lagi. Padahal terkadang apa yang dilakukan anak itu hanya ya memang pertumbuhannya seperti itu gitu. Pertumbuhan anak itu ya emang lagi fasenya bermain, fasenya explore seperti itu. Yang keenam, menggunakan kata-kata saya untuk mengutarakan pikiran atau perasaan guru ataupun orang tua. Jadi kita sebenarnya tidak boleh menggunakan kata-kata saya atau dengan untuk mengutarakan pikiran atau perasaan yang dirasakan oleh kita. Karena anak ini kan perasa mereka akan sangat sedih atau akan merasa sangat bersalah saat orang tua atau guru ini mengutarakan perasaannya, saya kesal dengan Anda. Itu kalimatnya atau katanya kurang baik untuk anak usia. Yang ketujuh, berkomunikasi dengan pandangan mata sejajar. Jadi kita perlu saat berkomunikasi dengan anak kita perlu mensejajarkan pandangan mata kita gitu, supaya anak itu lebih merasa diperhatikan dan anak ini lebih fokus ngobrol dengan kita atau berkomunikasi dengan kita. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut. Jadi komunikasi ini adanya karena pemahaman atau tercapainya tujuan yang diharapkan menjadi keberhasilan akan implementasi komunikasi yang dilakukan dengan tepat sehingga terjadinya saling pengertian. Jadi komunikasi juga perlu, dengan adanya komunikasi ini bisa menjalin rasa saling pengertian. Jadi rasa yang sama ini bisa jadi saling pengertian antara guru dan murid, teman dan teman, kerabat dan kita atau anak dan orang tua. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.